Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17 yang demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Sahabat Kristus, kita pasti kenal sekali pada era kekinian mengenal kata toksik. Toksik artinya beracun. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin, toxikus, yang artinya keracunan, dan toxikum, yang artinya racun. Nah, kita tahu bahwa racun merupakan zat yang dapat mengganggu, bahkan merusak kelangsungan hidup suatu organisme. Nah, oleh karena itulah istilah toxic community itu menggambarkan sebuah komunitas yang tidak sehat. Komunitas yang beracun, yang mana isi komunitas ini merusak seseorang secara mental dan emosional. Dalam komunitas yang beracun, pola komunikasi yang dibangun juga tidak sehat. Komunikasi toksik adalah komunikasi yang berbentuk kritik yang menyerang, penuh dengan penghinaan, defensif, dan menghindari dialog. Biasanya komunikasi toksik itu berfokus untuk menjatuhkan orang lain. Sahabat Kristus, toxic communication dalam toxic community juga kita temukan pada komunitas rumah ibadat tempat Yesus mengajar. Komunikasi yang toksik terlihat ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun. Kepala rumah ibadat di tempat itu berkata kepada orang banyak, tetapi sebenarnya ia menyindir dan menyerang Yesus. Di ayat 14 ia berkata ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ia menyerang Yesus dengan kata-katanya, tetapi menghindar untuk menyampaikan langsung kepada Yesus. Ia juga menghina perempuan yang sakit itu dengan kata-katanya, seolah-olah ia taat kepada hukum Taurat. Tetapi sebenarnya kata-kata yang ia keluarkan penuh dengan racun. Pola komunikasi toksik itulah yang dibangun dalam komunitas rumah ibadat yang juga toksik tersebut. Nah, sahabat Kristus, mungkin kita sering tidak menyadari ya bahwa kita ini hidup dalam lingkungan komunitas yang toksik. Ini dapat disebabkan oleh orang lain dalam komunitas atau bahkan karena kita sendiri.
Ketika kita tidak menyadari bahwa komunitas kita beracun, kita mungkin merasa semua baik-baik saja. Namun ternyata lama-kelamaan hal ini akan merusak mental dan emosi kita. Dan biasanya hal itu terlihat dari cara kita berkomunikasi yang lebih berfokus untuk menjatuhkan dan menyerang orang lain, tetapi seolah-olah mendukung orang tersebut. Nah, ingat, Kristus telah menegur manusia yang memiliki ketoksikan dalam diri mereka, karena Tuhan tahu itu akan mempengaruhi komunitas umat Allah. Karena itu, kita pun hari ini diingatkan, janganlah kita hidup dalam pola hidup yang beracun. Janganlah kita membangun komunitas yang penuh dengan racun. Tapi marilah kita bangun komunitas yang sehat, melalui komunikasi yang sehat, yang mendukung, yang penuh dengan kasih, bukan malah menjatuhkan atau menghina satu dengan yang lain. Mari kita berfokus membangun dialog, membangun pengertian satu dengan yang lain. Kita mengingat semangat Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan yang memanggil kita keluar dari hidup lama kita yang penuh racun, menuju hidup baru yang penuh dengan keselamatan. Maka kita akan berusaha membangun hidup jauh dari ketoksikan. Dan dari situ kemudian kita membangun komunitas yang juga jauh dari perilaku, perkataan, dan perbuatan yang penuh dengan ketoksikan. Kita membangun komunitas yang sehat. Amin.